Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Siniarta dengan NIM 2650057 kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi ke-7 dari mata kuliah manajemen proyek, yaitu Project Cost Management. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami pentingnya manajemen biaya proyek, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek, dasar, konsep, dan istilah. Kemudian menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya. Selanjutnya mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya. Kemudian memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi IT. Kemudian memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam mengendalikan biaya. Kemudian menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek, yaitu proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Kedua, studi Crowds menentukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% tahun 94 sampai dengan 56% pada tahun 2004. Prinsip dasar manajemen biaya yaitu profit atau keuntungan, pendapatan dikurangi pengeluaran. Margin profit yaitu rasio pendapatan terhadap profit. Ketiga, siklus hidup pembiayaan yaitu total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan. Total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Keempat, cash flow analysis yaitu menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Kelima, biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Keenam, biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Ketujuh, biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Terakhir yaitu biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Pentingnya untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Perkiraan analog atau atas ke bawah menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Perkiraan bawah ke atas melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek.
Pemodelan parametrik, yaitu mengkarakteristik atau parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Alat bantu komputerisasi. Alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Penganggaran biaya. 1. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. Kedua, BBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Ketiga, yaitu sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline atau anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Berikut adalah contoh dari cost baseline. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup 1. Pemantauan kinerja biaya. Kedua, memastikan bahwa perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Ketiga, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan memengaruhi biaya. Earned Value Management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Earned Value Management atau EVM. EVM adalah alat yang mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline, original plan plus approved changes. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Istilah-istilah dalam EVM. 1. Planned Value atau PF adalah rencana porsi total estimasi biaya yang dapat disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas secara periode tertentu. Kedua, Actual Cost atau AC adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitas selama periode tertentu. Ketiga, Earned Value adalah estimasi nilai atau value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance (RP), yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Kemudian, Cost Variance atau CV adalah variabel yang menggunakan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Kemudian Schedule Variance atau SV adalah variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Kemudian Cost Performance Index adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Kemudian Schedule Performance Index adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Rumus-rumus Earned Value. Berikut adalah tabel dari Earned Value Formulas. Baik itulah yang bisa saya jelaskan mengenai materi ke-7
mata kuliah manajemen proyek. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.